Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa kembali untuk membaca kitab Min Sifati Al-Mar'atis Salihah, di mana kita sampai pada pembahasan tentang sifat-sifat istri yang salihah pada halaman yang ke-35 dari kitab yang kita bahas ini. Beliau Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala menyatakan, wa min sifatiz zawjatis salihati, dan di antara sifat-sifat istri yang saleh adalah adam taksiri fi huquqiz zawj, tidak taksir itu tidak melakukan dengan benar, jadi berusaha untuk menyempurnakan hak-hak suaminya. Wa badlul wus'i wal juhdi fi khidmatihi, dan mengerahkan kemampuan dan juga kesanggupannya dalam berkhidmat kepada suami, dalam membantu suami, dalam berbakti pada sang suami. Ini diantara sifat istri yang salihah, dan ini juga ada dalam contoh para sahabiat, di antaranya Fatimah binti Muhammadin ibni Abdullah, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini subhanallah berusaha untuk berkhidmat kepada suaminya yang ia mampu kerjakan di rumah tersebut, sehingga sampai beliau mengeluh kepada bapaknya untuk diberikan budak. Waktu itu sahabat Ali bin Abi Thalib belum kaya, belum punya budak. Maka Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengajari kepada doa, zikir yang lebih baik daripada memiliki seorang budak yang membantunya. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 34 kali. Menunjukkan bagaimana contoh yang disampaikan oleh Fatimah dalam kehidupannya ini menggambarkan tentang sifat wanita yang salihah. Demikian juga sang ibu Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah, contoh istri yang salihah sebelum Islam dan setelah Islam. Karena beliau, kalau kita melihat pada sejarah sirah nabawiyah, itu menikah dengan Nabi kita Muhammad ketika Nabi berusia 25 tahunan. Ini berdasarkan kisah yang masyhur dalam tarikh, dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ia sudah bersama 15 tahun sebelum Nabi menerima wahyu. Beliau tinggal bersama Nabi di rumah sebagai istri Nabi itu sebelum Nabi terima wahyu 15 tahun lamanya.
mendampingi suaminya 15 tahun, berbakti dengan suaminya, menyerahkan hak suaminya, dan memiliki komunikasi yang sangat luar biasa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira dalam posisi ketakutan karena mendapatkan hal yang luar biasa yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya, dan jarak antara Gua Hira dengan rumah Nabi itu kurang lebih antara 10 sampai 14 km atau kurang. Tergantung kepada tembusnya, jalan tembus yang ada. Jadi butuh waktu kurang lebih 10 menit lebih dengan bis sampai 4 jam. Dan nampak bagaimana beliau berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada suami dengan menyampaikan keyakinan yang menghibur, dengan bahasa yang membuat suaminya lebih teguh. Wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah tidak akan Allah menghinakan kau wahai Muhammad. Dan menyampaikan dengan alasan yang cukup hebat bahwa kamu itu selalu ada terdepan dalam pintu kebaikan. Kamu membantu orang miskin, membantu orang punya hajat, dan membela keadilan. Dan beliau punya banyak lagi amanahnya dan sebagainya, sehingga terhiburlah beliau, dan kemudian setelah diselimuti diajak untuk menemui Warqah bin Nawfal, menunjukkan bagaimana Khadijah menjadi pendamping Nabi yang luar biasa dalam keadaan senang dan susah, dan berusaha untuk menunaikan hak-hak suami dengan segala yang dimilikinya. Maka kata beliau, wal ta'ammal fi hadza, hendaknya kita merenungkan kembali hal ini. Ma rawahu an-Nasa'i fi Sunan Kubra, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Kubra, an Husain bin Mihsan, dari Husain bin Mihsan, an ammatin lahu, dari ammahnya, bibinya, annaha atat Rasulullah SAW, kata beliau bahwasanya bibinya ini menjumpai Rasulullah SAW di hajatin, untuk sebuah kebutuhan. Falamma faragha min hajatiha, ketika selesai dari hajatnya, kebutuhannya, qala, Nabi bertanya, adzatu zaujin anti, apakah punya suami? Apakah kamu punya suami? Qalat nah, iya. Nabi tanyalah, bersuamikah Anda? Jawab dia saja bersuami. Qala fa kaifa anti lahu, bagaimana sikap kamu kepada sang suami? Qalat, dia mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajazu anhu, aku berikan semuanya kecuali yang aku gak mau. Memberikan semuanya kecuali yang aku gak mampu. Qala, maka dia mengatakan, unzuri aina anti min, lihatlah di mana kamu dari suami kamu. Maksudnya, lihatlah bagaimana kamu bersikap
terhadap suami kamu. Fa innahu, karena dia itu jannatuki wa naruki, surga kamu dan nerakanya kamu. Ya. Yang ada kan cuman surga di bawah telapak kaki ibunya, ya kan? Ada nggak yang ngomong surga di tangannya suami? Nggak ada ya. Yang hadisnya nggak jelas, masyhur, yang pasti lah nggak lagi masyhurkan bahwa sang suami adalah jannatuki wa naruki, surga nerakanya sang istri adalah pada suaminya. Kata beliau di sini, mata yakunu zawju li zawjatihi jannatan wa mata yakunu naran, kapan suami menjadi surga bagi istrinya dan kapan jadi neraka baginya. Huna di sini yajibu 'alal mar'ati an ta'iya hadhihi al-haqiqata. Di sini wajiblah seorang wanita itu untuk menyadari hakikat ini. An ta'iya hadzal amrul kabir, menyadari perkara besar ini. Aina anti minhu, di mana kamu dari suami kamu. Alaiki wajibatun, kamu itu memiliki kewajiban. Wa anti abdun lillah, dan kamu itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thammata jannatun wa narun, di sanalah surga dan neraka. Artinya perempuan punya kewajiban menekan hak-hak suaminya dan juga punya kewajiban menekan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sang istri itu menekan dua-duanya, maka surga. Tapi kalau hanya hak-hak Allah saja dan tidak menekan hak-hak suami, belum masuk surga. Allah Azza wa Jalla amaraki wa awjaba aliki hadhihi al-huquq tujah az-zawj, dan Allah perintahkan kamu dan wajibkan kamu hak-hak ini terhadap suami. Faqumi biha, maka laksanakanlah hak-hak tersebut. Waddiha ala tamam wal kamal, dan tunaikanlah hak-hak tersebut secara sempurna dan lengkap. Ta'atan lillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talaban liridhahu subhanahu, dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika sama suami taatur bukan karena suami, karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suaminya pun mungkin tidak baik dalam artian tidak apa perhatian, mungkin yang lainnya, tetap wanita harus menunaikan kewajiban kepada suaminya, karena yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak adalah kaum wanita itu mendendam. Kalau suaminya nggak baik, maka dia kurang baik. Suaminya baik, dimarahin terus. Padahal suami itu adalah jannatuki wa naruki. Jadi berusaha bagaimana caranya kita itu beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin dipuji oleh suami, bukan ingin dapatkan balasan dari suami, tapi kita beramal itu
karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mencari keridhaannya. Sehingga harusnya wanita itu tetap berbuat baik pada suaminya, menggunakan hak-haknya dengan segala keadaan suaminya, ya, dengan segala kekurangan ada pada suaminya. Karena ia bekerja bukan karena suami, bukan karena manusia, bukan karena dunia, tapi karena apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita kan mau taat sama Allah, capek enggak? Capek. Ngeluh enggak? Enggak ngeluh. Kalau kita berkhidmat sama suami kita capek, ngeluh enggak? Hah? Ngeluh ya? Ngeluh. Padahal sama-sama ketaatan. Dan Allah yang akan balas. Adil ladzi alaiki, tunaikan yang jadi kewajiban kamu, was'alillahal ladzi laki, dan mintalah kepada Allah yang menjadi haknya kamu. Ini adalah rumus paling mujarab untuk hidup di dunia dengan bahagia. Kita beramal karena Allah, tunaikan semua kewajiban kita tanpa mandang kanan kiri, tanpa lihat apakah akan dipuji oleh yang kita baiki atau tidak. Kita hanya minta pujian dari Allah Subhanahu wa taala, minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu demikian, luar biasa, ya. Kita berdagang, kalau taat kepada Allah, maka kita tidak pernah mengeluh. Karena apa? Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintakan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru misalnya ngajar, maksimalkan ngajar kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak perlu menunggu dipuji oleh mudir, oleh kepala madrasah. Tidak perlu menunggu tambahan mukafaah, insentif, ya, bonus dan lainnya. Tetap istiqomah, konsisten. Dilihat orang, tinggal dilihat ya gitu, dan minta sama Allah pahala dan balasannya. Maka akan dapatkan di sana keberkahan yang luar biasa. Begitu juga ketika antum semua mendidik anak-anak dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kita untuk mendidik anak kita. Kita nggak lihat hasilnya, kita nggak lihat juga kesusahannya, ya. Allah berikan anak kita jadi yang soleh, alhamdulillah, ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukuri dan senang bahagia, ya, melihat anak kita hafal Quran, bagus bacaannya, kemudian akhlaknya mulia, ibadahnya benar, subhanallah. Luar biasa. Itu dianggap saja sebagai balasan Allah kepada kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu. Allah yang berikan kesolehan kepada kita karena kita beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta anak kita hafal Quran hanya karena ingin dipuji agar menjadi orang tua yang sukses, karena anaknya hafal Quran semua, rugi. Atau mengharapkan anak itu nanti setelah hafal Quran akan jadi ini hadiahnya haji, ngajak orang haji, enggak perlu.
namanya beramalillah. Maka seorang wanita yang solihat harus demikian juga, berusaha untuk berkhidmah, membantu suami sekuat dan semampunya dengan dasar mentaati perintah Allah, untuk menunaikan hak-hak suami dengan sesempurna mungkin. Walaupun mungkin suaminya tidak sempurna menunaikan hak-haknya sang istri, tapi dia berjuang untuk menunaikan semuanya karena takut dengan surga dan neraka, takut kehilangan surganya dan takut dapat nerakanya. Ya. Maka jawab fa innahu jannatuki wa naruki. Maka suami itu disayang, jangan marahi, jangan dimisuhi. Kenapa? Karena surganya antumna di mana? Di suami. Nerakanya di suami. Dan sang suami punya kewajiban berat. Ku anfusakum wa alaikum nar. Dia menjaga dirinya, juga menjaga apa? Istrinya, anaknya dari api neraka berat. Maka akan ada keseimbangan dengan hal ini. Artinya ketika suami berat harus menjaga keluarga dari api neraka, maka sang istri demikian juga harus membantu suaminya. Dan diancam dengan kalau nggak mau bantu suaminya, dengan hak-hak sang suami, maka jannatuki wa naruki di pada suami tersebut. Terpahami ya? Bukan berarti membela suami, bukan. Memang demikian kondisinya. Suaminya tugas yang banyak sekali. Seandainya suami tahu tugasnya yang berat itu, maka dia pengen jadi istri. Kenapa? Saking beratnya tugas sang suami. Sehingga sekarang banyak ya, laki-laki pengen jadi istri ya di rumah, istri pengen jadi suami di luar rumah. Yang perempuan pengen punya kerjaan kayak laki-laki, bebas di luar. Yang laki-laki pengen santai di rumah, bermain burung, masak di rumah, nyambut istri. Jadi kerja, bawa motor ke pabrik, pulang, nanti pagi berangkat lagi nganter, pulang. Subhanallah, awang senawang. Perempuan pengen pakai pakaian ringkas, jalannya biar cepat tak terganggu. Lagunya pengen yang malah susah berjalan. Yang perempuannya pengen rambutnya pendek, biar nggak ribet nih mengurusnya. Laki-laki memanjangkan rambutnya dan bangga punya rambut panjang kayak perempuan. Kemudian sifat yang berikutnya, wa min sifatiz zaujatis salihah adam irhaqiz zauji bin nafaqah.
tidaklah menyusahkan sang suami dengan nafkah. Maksudnya itu menerima ya, keadaan suaminya dengan rezeki dan nafkah yang dibawa. Demikian dalam fikih dikatakan bahwa nafkah istri itu tergantung kemampuan sang suami. Karena banyak ya, yang akhirnya menyusahkan suaminya, suaminya berbuat korupsi, mencari uang kemana-mana hanya untuk versi mereka membahagiakan istri, kalau menjerumuskan istri atau menghancurkan istri. Mereka akhirnya apa? Akhirnya mencari barang haram, ya, merampas harta orang, korupsi dan lain sebagainya. Karena bayangkan sang suami harus punya uang banyak, tasnya aja harganya 500 miliar. Nah, tas apa? Hermes harganya 459 juta. Sepatunya harganya 100 juta. Nah, belum lagi perawatan dirinya, sekali masuk ke sholat ketika itu bisa sampai 20 juta misalnya. Otomatis sang suami ketika ia tahu ia mampu mencari uang sebanyak-banyak, hadir kan sebanyak-banyaknya, dan akhirnya kena korupsi dan lain sebagainya. Wa alla takuna adatan fil baiti lil badh wal israf wa ida'atan lil malil zawj. Dan jangan sampai adatan fil bait, ya, perlengkapan rumah ataupun kehidupan di rumah itu lil badh, pemborosan, israf, ya, sama ya, juga boros ya, dan menyanyiakan harta suami, membuang-buang harta suami. Beli tasnya 500 juta, sepatunya 50 juta, ya, bajunya minta yang 25 juta, ya. Subhanallah. Sekarang lihat orang banyak, suaminya hanya lihat sebentar aja, ada bekerja, selebihnya orang lain yang melihat itu semuanya. Bal ta'tadil, maka hendaknya itu i'tidal, artinya sederhana, ya, cukup tidak berlebihan, cukup tidak berlebihan. Ada bersahaja, ya, ada sederhana, ada berlebihan. Maka bersederhana. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu, tidak boros, walam yaqturu, dan gak pelit, medit, wa kana baina dzalika qawama, hendaknya apa? Tengah-tengah, ya, sederhana, secukupnya. Beli sepatu ya setengah juta cukup lah, setengah juta, sejuta cukup lah, ya. Sekarang sepatu yang bagus harganya 300 setengah jutaan. Kalau di bawahnya sekarang itu nggak enak di kaki, itu belum masuk dalam kategori israf. Tapi kalau sudah beli tas setengah miliar ya masih israf. Wal ta'ammal fi hadzal babi, maka hendaknya renungkan kembali hadis
Kata beliau tentang sebuah hadis, Maja'a an Abi Sa'id al-Khudri atau Jabirin atau dari Jabir bin Abdullah Nabi SAW khataba khutbatan fa'atalaha. Nabi itu berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Fadzakara fiha amra dunya wal akhirah. Jelaskan padanya perkara dunia dan akhirat. Fadzakar anna, maka dia nyampaikan awwala ma halaka Bani Israil, awal yang membuat Bani Israil binasa. Anna imra'atal faqiri kanat tukallifuhu min as-siyabi aw as-siyari aw qala min as-sirah. Perempuan yang miskin, yang fakir, ya, membebani ke suaminya dengan pakaian atau siar, ya, pokoknya perhiasan
ma tukallifu imra'atul ghani, yang menjadi kebutuhan ataupun beban wanita yang kaya. Artinya agar miskin bergaya, perempuan apa? Kaya. Sehingga ia membebankan suaminya untuk berusaha mencari sesuatu mencukupkan dia sebagaimana kecukupan orang perempuan yang kaya. Ini beda ya. Orang kaya itu biasanya skincare-nya itu mahal. Kalau orang miskin pakai apa? Pakai bengkoang. Pakai bengkoang, pakai merang ya. Sampoannya pakai apa? Merang dibakar untuk sampoan. Ini enggak, jadi membebankan suaminya untuk menyiapkan seperti kebutuhan wanita yang kaya. Yang pertama, itu berhasil kaum Bani Israel. Sehingga sang suami akhirnya apa? Mencari harta tanpa melihat hal dan haramnya. Fadzakara, juga dia menyampaikan juga imra'atan min Bani Israel, perempuan Bani Israel, kanat qasiratan, dia itu pendek, wattaqadat rijlaini min khashabin, lalu memasang di dua kakinya kayu. Jadi dia membuat apa? Dua kayu. Sekarang mungkin ada sepatu hak tinggi ya, sepatu yang tinggi haknya, bisa 20 cm ya tingginya itu, pas 10-10 cm mungkin. Gue pakai kayu dulu, nggak ada apa sepatu kayak sekarang ya, kayak kayu. Apa tujuannya? Biar dapat tinggi dan kalau dia apa? Egal-egal. Apa kalau dia apa? Akan apa? Goyang karena kayunya takut jatuh dari kakinya. Terpleset, maka dia bergayanya apa? Lambat, gemulai, enggak. Padahal dia pendek. Wa khataman lahu ghalaqun wa tabaqun, dan khataman ini ada cincin dari emas yang ada ghalaqun wa tabaq, ada tutup, ada platnya, apa namanya nggak tahu, pokoknya cincin yang apa, yang ada hiasannya, ada batunya, pokoknya berhias dengan wa hasatuhu miskan, dan dia mengenakan misk, minyak wangi. Wa kharajat baina imra'atayn tawilatain aw jasimatain, dan dia berangkat keluar bersama dua wanita yang tinggi atau jasimain tinggi ya. Sama. Fa ba'athu insanan yatba'uhumahunna, maka Bani Israil menyuruh orang untuk ikuti tiga wanita tersebut. Siapa mereka itu? Fa'arafat tawilatain, mereka tahu yang dua tinggi ini. Walam ya'rif sahibat rijlaini min khashabin, dan tidak tahu siapa yang kakinya pakai kayu tersebut. Dan bagaimana fitnah ini membuat penasaran, kok ada orang tiga tinggi seperti itu? Yang kita kan cuma dua orang di sana. Maka awal maka nahala Bani Israil namrat al-faqir kanat tukallifu zawjaha min as-sighati wal hulyi waz zinati mithla ma tukallifu imra'atul ghani zawjaha. Awal Bani Israil itu hancur, ada wanita yang miskin memaksa membani suaminya dengan beli sirah, pakaian yang berhias ya, wal hulli,
dan perhiasan, wa zina dan sama zina, ya aksesoris, ya. Seperti wanita-wanita kaya membani suaminya. Emasnya harus 10 gram di gelangnya. Karena miskin akhirnya beli perak di sepuh jadi emas. Kemudian lihat, idza sami'i hadhihi al-mar'ati al-qasira, lihat kepada tingkah laku, tingkah polanya perempuan yang pendek ini. Wa ma fihi min israf, dan apa yang gunakannya, pemborosan, ya, dan idza'atil mal, menyanyiakan harta, wa tadlis, dan berbohong, wa adamul qanaati ma kataballahu ta'ala laha, dan tidak menerima dengan yang Allah tetapkan untuknya. Wa ma asbaha dzatil ka'bil 'ali biha, alangkah tidak jauhnya dengan yang sekarang perempuan menggunakan apa? Sepatu hak tinggi. Faqad jaa fi fatwa al-daimah al-ifta, sudah ada fatwa dalam Lajnah Daimah al-Ifta di Saudi Arabia, manasuh lubsul ka'bil 'ali la yajuz, ya, menggunakan sepatu dengan hak yang tinggi tidak boleh. Li'annahu yu'ridul mar'ata lis-suqut, karena akan menjerumuskan wanita untuk jatuh. Ya, kalau haknya tinggi kan cepat jatuh itu. Mudah kan? Jatuh. Wal insanu ma'murun syar'an bitajannubil akhtari bimithli umumi qawlihi ta'ala wa la tulqu bi aydikum minat tahlukah. Dan seorang itu diperintahkan, ya, secara syariat menjauhi bahaya-bahaya seperti keumuman firman-Nya, dan janganlah kamu menjerumuskan dengan tangan kamu kepada kebinasaan. Wa qawluhu wa la taqtulu anfusakum, jangan bunuh jiwa-jiwa kalian. Kama innahu yudhiru qamatal mar'ati wa ajizataha aktsara mimma hiya alaih. Maka juga dia itu menampakkan qamatul mar'ah, ya, pundaknya asalnya, ya, atau ketinggiannya, wa azizataha, bentuk tubuhnya, aksar mimma hiya alaih, lebih banyak daripada yang hakikatnya. 150 pakai hak dari 160. Kurang puas tambah yang 20 cm. Terakhir mereka apa? Pakai enggerak, apa? Bambu, enggerak ya. Tak puas sampai tinggi sekali. Wa ibda'u li ba'di zina, dan menampakkan sebagian perhiasan allati nuhiyat an ibda'iyah, yang dilarang untuk menampakkannya. Tentunya dengan hak tinggi itu yang ini Pak, tampil tanpa cantik. Dan tahun 2010 saya ke Kuwait, 2010 banyak perempuan yang menggunakan sanggul, pakai kudung tapi sanggul ke atas. Nah, goyang-goyang, paling kecil pala sama sanggulnya dipakai di sanggulnya buat ke atas. Ingat dengan apa? Dengan apa namanya hadis Nabi yang kasat ta'riyat, buat onta yang berjalan. Nampak di buat tahun 2010. Sehingga sekarang menggunakan semua itu untuk perhiasan, untuk tampil cantik. Bukan rapi, tapi kalau tampil mencolok cantik. Kudungnya juga miring-miring. Sekarang, enggak. Saya ngomong itu orang nggak bisa pakai kudung yang miring-miring kudungnya, tahu sengaja. Biar tampil lebih cantik kata mereka. Nggak tahu orang itu juga nggak cantik enggak. Sehingga muncullah bahayanya
memfitnah kaum laki-laki sampai Bani Israil mengutus orang untuk lihat siapakah itu. Dan ternyata dia kira-kira dulu pakaiannya apa? Pakaian mini. Ya mungkin ya kalau ini ya ketahuan. Tampak dalam Islam kalau ada foto orang-orang Israel itu perempuannya pakai jilbab, pakai cadar, saya agak heran. Mungkin demikian. Dulu pakainya panjang-panjang, sehingga nggak ketahuan kayunya berapa senti. Kalau ketahuan dari awal, ya enggak, karena haket tinggi, ya orang tahu kalau haket tinggi. Orang nggak tahu kalau dia tinggi atau pendek, maka apa? Menunjukkan bahwa mereka pakai baju yang menutupi mata kaki mereka. Seperti demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, kita bahas lagi ya. Wa min sifati zaujati salihah adam kufranil mun'imin. Maknanya la takfur ma yassarallahu ya ma yassarallahu tabaraka min ni'matin an tariqi zawjiha. Tidak kufur kepada orang yang berkaitan nikmat. Artinya tidak kufur dengan semua kemudahan Allah dari nikmat untuknya dari jalan suaminya. Nah, di hadis dalam hadis yang lainnya, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah mensyukuri Allah orang yang tidak syukur pada manusia. Jika kita kufur dengan suami sama dengan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur nikmat. Ma'ima ja'a fi hadal bab marahu al-Bukhari fi hadal al-mufrad. Sahih al-Albani min hadits Asma ibnati Yazid al-Ansariyah. Qalat marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jiwari atrabin li fasallam alaina. Nabi kepada kami dan kami ada di jiwar di samping apa namanya atrop itu tanah agak lapang miliknya, taman lah ya. Tamannya itu bukan ada taman ya, dulu tamannya apa? Nggak ada bunga-bungaan dan apa? Padang pasir. Fasallama alaina, lalu mengucapkan salam kepada kami. Qala wa iyyakunna wa kufral mun'imin. Hati-hati kalian dari kufur kepada mun'imin. Qultu ya Rasulullah ma kufrul mun'imin? Apa itu kufur mun'imin? Qala la'alla ihdakunna tatlu aymatuha min abawaiha. Tampak pasangan kalian itu panjang ya. Panjang apa? Aymatuha artinya ta'akhkhara nikahnya, terlambat nikahnya. Artinya lama jadi peliharaan sang bapak dan ibu karena punya suami. Sama yarzuquhu Allahu zawjan, juga Allah kasih rezeki seorang suami. Wa yarzuquhu minhu waladan, dan diberi rezeki juga anak dari suami tersebut. Fataghdabul ghadbata, lalu wanita itu marah besar. Fatakfuru, lalu kufur. Fataqul, mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah kamu berbuat baik sama sekali. Subhanallah, sudah usianya tua baru bisa
Dapatkan suami kan mestinya tambah sayang ya, nikah udah lebih tua, yang lama nunggu suami kita dapat suami kan mestinya sayang sama suami tersebut. Ini enggak, suami sudah baikin dia, punya anak dari suami itu, artinya bahagia. Dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah lihat dari kamu kebaikan sedikit pun. Kau betul aimatuha min abwabiha abawiha yang ta'akhir zawajuha. Wajah fi sahih kubra An-Nasa'i an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak mensyukuri suaminya, padahal dia itu tidak bisa lepas dari sang suami tersebut. Artinya ia butuh suaminya, tapi tidak mau mensyukuri sang suami tersebut. Jelek terus begitu, nggak ada baiknya. Kayak kemarau 2 tahun ketemu aja 1 hari habis dibunuh. Seolah-olah tidak ada kebaikan sama sekali. Ini adalah perkara yang penting karena kata Nabi kebanyakan penduduk neraka adalah wanita yakfurna al-ashir, karena mereka itu kufur dengan suaminya. Maka dari 3 hal ini nampak sekali bahwa sang istri berusaha untuk memenuhi hak-hak suami dengan sebaik-baiknya dan berusaha maksimal untuk berkhidmat kepadanya, melayaninya, dan juga tidak mau membuat suaminya susah untuk mencari kebutuhan yang dimilikinya, sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Kemudian mensyukuri hal tersebut. Mensyukuri hal tersebut sehingga nanti jadi kebaikan dunia dan akhirat. Demikian cukup pada pagi hari ini, semoga bermanfaat kita semuanya. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan acara kita?